Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah penuntun hidup yang dapat memberikan hikmat kepada kita untuk dapat melakukan semua pekerjaan kita dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Tuntun dan ajarlah kami senantiasa Tuhan, agar tetap berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Dan biarlah kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan melalui firman yang setiap kali kami dengar dan kami baca di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat memengerti firman-Mu dengan baik, dan kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 12 Juni 2025 tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak, Pangukapon tolu ayat 8, demikianlah dikatakan. Hubotodo akka ulonmu, atong nung ngahupadiri di jolom pitu nong mukap, na sobolas hichuon ni manang ise, ay otik pegogom, dirado tihodo hataku, dang diswadon ho goarho. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nats ini mengatakan tentang kesetiaan, ketaatan. Karena memang untuk percaya itu lebih mudah daripada tetap setia, percaya kepada Tuhan. Kita telah ditebus dalam kematian Yesus Kristus dan telah menang di dalam kebangkitannya. Mahkota kemenangan telah diberikan kepada kita orang-orang yang telah ditebusnya. Oleh sebab itulah kitab Wahyu mengingatkan kita agar tetap setia berpegang kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi digoyahkan, diombang-ambingkan oleh arus pencobaan. Supaya tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun yang ada di dunia ini yang mengambil mahkota kemenangan yang telah ditetapkan kepada kita. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, menjadi percaya itu mudah. Tetapi untuk tetap setia percaya itu tidak mudah. Itu dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang memelihara. Dan mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Karena jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka begitu mudahnya kita goyah. Begitu mudahnya kita jatuh. Inilah yang dikatakan penulis kitab Wahyu ini kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat ini tidak kecil. Jemaat ini tidak terkenal. Mereka tidak punya kekuatan secara finansial. Mereka tidak punya kekuatan secara hak berbicara. Tetapi Tuhan senang dengan mereka. Tuhan bersuka cita melihat jemaat ini, di mana mereka hidup di dalam ketaatan
melakukan firman Tuhan. Mereka hidup kudus, hidup benar, dan setia kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang setia, janji Tuhan itu dinyatakan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Orang yang taat dan setia di dalam firman Tuhan, di dalam setiap aktivitas kehidupannya, berkat-berkat Tuhan akan selalu terbuka. Jika ada dunia atau jika ada orang yang menutup pintu berkat kita dari satu tempat, maka Tuhan akan membukakan tempat-tempat lain menjadi sumber berkat bagi kita. Amin. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang tidak dapat ditutup, yang tidak dapat dihalangi oleh apapun di dunia ini, jika Tuhan telah membukanya bagi kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap taat dan setia, dan terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita sebagaimana yang dialami oleh jemaat ini. Dalam ayat selanjutnya pun dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kekuatan dunia, kekuatan kita ada batasnya. Tetapi kekuatan Tuhan kekal selamanya. Oleh sebab itulah sebagaimana yang terjadi pada jemaat di Philadelphia, demikianlah juga kita. Hendaklah kita menuruti firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan diselamatkan. Keselamatan dan mahkota kehidupan itu tidak akan berpindah daripada kita. Karena pada waktunya kita akan sampai pada hari penghakiman. Hari Yesus Kristus datang kedua kali, di mana kita semua harus tunduk dalam penghakimannya. Saudara-saudara, dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan, di dalam firman Tuhan, maka kita akan diluputkan dari pencobaan itu. Kita akan diluputkan dari penghakiman itu. Kita tidak lagi dihakimi sebagai orang yang bersalah, tetapi kita akan mendapatkan keadilan Tuhan dan menerima berkat kehidupan, mahkota kekekalan yang menjadi impian setiap orang. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam ketaatan. Tetaplah setia, apapun pencobaan yang datang, apapun pergumulan yang menimpa, jangan pernah goyah, jangan pernah berubah. Tetaplah taat di dalam firman Tuhan dan teruslah melakukan firman-Nya siang dan malam. Karena keselamatan telah diberikan dan keselamatan itu harus menjadi milik kita ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Janganlah kiranya seorang pun di dunia ini mengambil mahkota kehidupan kami. Mahkota kemenangan kami yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami tetap kuat, kami tetap tegar dan setia di dalam Tuhan. Apapun pencobaan yang datang, apapun pergumulan yang menimpa, biarlah kami semakin kuat berpegang kepada Tuhan. Dan kami akan selalu menang bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah semua dapat kami lakukan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sekalipun kami tahu di dalam pekerjaan kami banyak persoalan yang harus kami hadapi. Tetapi di dalam Tuhan kami akan dapat melewatinya. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan penghiburan serta kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita dan sedang sakit. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan kepulihan yang daripada Tuhanlah yang menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.